Hai, perkenalkan nama saya Ray Samuel, dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan tahun 2021. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa genosida Rwanda yang terjadi di Afrika. Pertama-tama, apa itu sih genosida Rwanda? Nah, genosida Rwanda ini adalah sebuah pembantaian 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat oleh kelompok ekstremis Hutu yang dikenal dengan sebagai Interahamwe yang terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1954. Nah, penyebab terjadinya genosida Rwanda ini ialah situasi ekonomi yang memburuk dan Presiden Pertahanan yakni Juvenal Habyarimana mulai kehilangan popularitasnya. Pada saat yang sama, pengungsi Tutsi di Uganda didukung oleh beberapa Hutu moderat membentuk Front Patriotik Rwanda yaitu RPF yang dipimpin oleh Kagame. Adapun kronologi dari genosida Rwanda ini bermula dari wafatnya Presiden Juvenal yang beretnis Hutu akibat pesawatnya ditembak jatuh di atas bandara ibu kota Kigali pada 6 April 1994. Presiden Rwanda yaitu Paul Kagame dituding sebagai pelaku bersama beberapa teman dekatnya dengan melakukan serangan roket tersebut. Karena waktu itu dia adalah pemimpin kelompok pemberontak Tutsi. Namun dilansir dari BBC, Kagame menyangkal keras tuduhan itu dan sebaliknya menuding ekstremis Hutu yang melakukannya demi memusnahkan masyarakat Tutsi. Nah, kematian Presiden Juvenal ini sendiri bukan satu-satunya penyebab genosida Rwanda yang merupakan pembersihan etnis terbesar di Afrika saat zaman modern. Melansir pada BBC pada 17 Mei 2011, konflik Hutu dan Tutsi ini di Rwanda bukan hal baru. Mereka selalu berseteru dan terus memanas sejak masa kolonial. Etnis Hutu dan Tutsi di Rwanda ini sebenarnya sangat mirip. Mereka berbicara bahasa yang sama, mendiami wilayah yang sama, dan memiliki tradisi yang sama. Namun, fisik orang Tutsi sering kali lebih tinggi dan ramping dibandingkan Hutu. Beberapa orang mengatakan etnis Tutsi berasal dari Ethiopia. Keyakinan itulah yang membuat mayat-mayat orang Tutsi ini yang dalam genosida Rwanda dibuang ke sungai oleh Hutu agar kembali ke Ethiopia. Lalu jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, konflik Hutu dan Tutsi ini mulai memanas saat Belgia menjajah Rwanda. Pada 1916, kala itu, Belgia membuat kartu identitas bagi warga setempat yang membedakan orang menurut etnisnya. Belgia menganggap Tutsi lebih unggul dari Hutu. Tak heran orang-orang Tutsi menyambut baik kebijakan tersebut. Tetapi di lain sisi, kebencian orang Hutu berangsur memuncak. Ketika Tutsi menikmati kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih baik, Hutu yang kesal berkonflik dengan mereka. Dalam serangkaian kerusuhan pada 1959, lebih dari 20.000 orang Tutsi tewas, dan banyak yang melarikan diri ke negara tetangga seperti Burundi, Tanzania, dan Uganda. Lalu saat Belgia melepas kekuasaan dan memberikan kemerdekaan kepada Rwanda pada tahun 1982, Hutu menggantikan mereka. Selama puluhan tahun berikutnya, Tutsi menjadi kambing hitam atas segala krisis yang terjadi. Adapun dampak yang terjadi pada genosida Rwanda ini yang berakhir pada 1994, yaitu RPF merebut pemerintahan jatuh dan RPF mengumumkan gencatan senjata. Segera setelah RPF menang, diperkirakan 2 juta orang Hutu melarikan diri ke Zaire yang sekarang disebut sebagai Republik Demokratik Kongo. Awalnya pemerintahan multi etnis ini dibentuk dengan seorang Hutu yakni Pasteur Bizimungu sebagai presiden dan Paul Kagame sebagai wakilnya. Namun mereka kemudian berselisih dan Bizimungu dipenjara atas tuduhan maksud kekerasan etnis, sehingga Paul Kagame menjadi presiden. Namun meskipun genosida di Rwanda telah berakhir, kehadiran milisi Hutu di RT Kongo turut menyebabkan konflik bertahun-tahun di sana, yang menyebabkan hingga 5 juta kematian. Pemerintahan baru Rwanda yang dipimpin oleh Tutsi juga 2 kali menginvasi negara tetangganya yang jauh lebih besar itu dengan alasan ingin memusnahkan pasukan Hutu. Kelompok pemberontak Tutsi di Kongo tetap aktif dan menolak untuk meletakkan senjata karena mereka merasa komunitasnya berisiko menghadapi genosida Rwanda yang kedua kalinya atau lanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.